ada satu harapan gue mungkin main di elemen lagi gitu maksudnya. Ibaratnya nih kita nih udah kayak kertas polos. Lu recek kertas itu, Pak. Terus sekarang lu mencoba membersihkan lagi, tetap aja recek dia. Gue tuh butuh keberanian datengin kalian selama ini. Dan gue tahu betapa kecewanya kalian gitu. Ini terlepas dari sudah kenal berapa lama, sedekat apa gitu loh. Kalau dianggap, gua anggap ini tidak bisa kooperatif, tidak bisa bekerja sama, siapapun lo, gua akan keluarin. Hal-hal yang sifatnya personal dan pribadi, tinggal. Jangan dibawa ke dalam grup. Kenapa? Rusak udah pasti. Dan udah terbukti di elemen. Misalnya elemen, dengan mengeluarkan IBAN gitu loh. Can you imagine kalau kita tetap mempertahankan IBAN? Katakanlah kita benar-benar attach secara emosional gitu loh. Wah, kita udah ini banget sama Ibang, udah pokoknya apapun, gimana pun dialah, mau kelakuannya seperti apa, attitude-nya apa seperti apa segala macem. Lah hari ini kita belum tentu bakal duduk di sini. Dan podcast ini belum tentu ada. Okay. Gitu. Hancur, semuanya rusak. Gitu loh. Mungkin elemennya bubar. Ternyata masih. Gue pikir udah enggak gitu loh, ternyata masih. Halo, ketemu saya lagi Ferdy Tahir di acara All You Can Hear. Dan masih bersama Elemen. Di Sama-sama. Udah nggak berasa nih 1 tahun ya. 1 tahun yang lalu tepat lu ada Iya, setahun ya? Setahun yang lalu loh. Setahun yang lalu ya? Iya. Ya kan? Emang September tahun 2022. September. Oh. Iya kan? Selamat ulang tahun. Thank you. Selamat ulang tahun All You Can Hear yang sudah setahun. Aduh. Semoga lancar dan bisa berkembang terus. Amin. Yang penting bisa menyuarakan, bisa menjadi wadah untuk bisa bersilaturahmi. Ya, dengan musisi-musisi Ya, ataupun dengan pekerja seni pekerja seni yang udah legend juga kan. Ya. Amin lah, mudah-mudahan. Amin. Tapi kalau nggak karena di diri Adi dulu, podcast apaan tuh? Ya dulu baru mulai, Di. Kan baru mulai lah. Tapi alhamdulillah. Di, kemana aja Di sekarang, Di? Adalah. Lagi sibuk untuk memerangi Memerangi. pesta rakyat ya? Ikut memeriahkan pesta rakyat? Ya, pemilu nanti di 14 Februari 2024, gue maju untuk DPR RI di Jabar 11. Jabar 11 tuh, Jawa Barat. Jawa Barat 11. Jawa Barat 11 itu dapil gue, kota Kabupaten Tasikmalaya dan Garut. Berarti kalau untuk masyarakat itu bisa memilih itu cuma masyarakat yang ada di Garut dan Tasik. Pokoknya identitas KTP-nya Tasik dan Garut, karena kan banyak yang kerja juga di Jakarta. Nah, nanti 14 Februari 2024 pada pulang ke kampung halaman untuk nyoblos ya, untuk pemilu. Bisa ya? Ya, bisa. Oke. Kalau Gitu. gue juga bisa dong, gue kan ada Garut-Garutnya. Kenapa? Kok ada Garut-Garut itu gimana? Saya pernah beli dodol di sana apa? Itu kan berarti gue pernah di Garut. Nggak boleh ya? Ya lo Kalau yang main jatuhnya doang, turis lo. Thank you so much. Partai Nasdem. Oke, ya udah. Waduh. Mohon maaf sekalian. Saya ditanya tadi. Nggak Jadi apa-apa sekalian dong, saya nggak apa-apa. jadi Gue sekalian. partai manapun gue Ya. no problem. Tapi yang nonton juga udah tahu lah. Udah tahu. Lihat Jadi, di Instagram. Kita boleh beda pilihan, boleh apa? Tapi Boleh, kitanya ya. kan tetap berteman. Iya dong, Pokoknya iya siapapun dong. yang penting Iya yang paling dong. bagus nanti jadi ya kan? Iya, insya Oke, Allah. Di gini, Di. Ya, kita langsung aja to the point lah, Di. Ya, lu udah nonton lah tayangan Ibang. Oh, ya, itu. Kemarin juga ada yang Arya Adit dan segala macam. Menyikapi itu kan lu tahu, Ibang kita sempet shock juga bahwa Ibang minta balik lagi ke Elemen. Sedangkan di sini yang paling krusial mungkin lu yang memecat dia waktu tahun 2021 ya, 2020. 2020. Emang 2020 ya? 2020.
2020 abis lepas dari Rans kita, terus kita mengeluarkan itu. Iya. Nah, lu gimana nih, Di? Ibang mau balik lagi, lu setuju atau enggak? Karena ini banyak yang komen juga kan, ada yang pro kontra juga gitu. Nah, lu nih, kalau gua kan ngikut aja. Kita nanti akan bahas, cuman sekalian aja pandangan lu gimana. Mungkin juga teman-teman yang lain bisa ngasih masukan juga di bawah gitu ya. Ya mungkin kejadiannya lu kasih tahu juga mungkin awalnya kenapa lu mencat dia? Ini biar clear juga ya. Yang nonton juga jadi tahu dan bisa dapat informasinya secara utuh gitu. Elemen itu gabung lagi, gue nggak bisa pungkiri dan harus gue informasikan lagi kepada semua yang nonton bahwa inisiasinya Ferdi, lo gitu loh. Okay. Lo yang punya inisiasi untuk ngumpulin lagi anak-anak dengan segala daya upaya. Bang. Dengan segala daya upaya ya. Itu kan makan waktu, energi, pikiran juga kan. Bukan perkara mudah gitu loh ngumpulin anak-anak kan. Kita kan sama-sama tahu lah gimana perjalanannya dari dulu gitu. Nah, tapi dalam perjalanannya, ketika di awal sudah sepakat bahwa kita akan jalan lagi, bareng-bareng kembali bertuju seperti dulu lagi, kok ini dinodailah gitu loh dengan attitude yang nggak bagus gitu loh. Padahal kan kita awal sepakat gitu loh bahwa ya udah, intinya ngumpul waktu itu elemen mau jalan, iya atau tidak. Kan cuma 2 itu kan. Lo juga bilang gitu kan waktu itu, gue inget banget gitu loh. Mau jalan, ayo, enggak juga nggak apa-apa, ya udah gitu loh. Kita ya anggap aja ini diskusi santai aja, nggak jalan, it's okay ya waktu itu. Just wacana gitu. Ya wacana aja, dan waktu itu elemen sebenarnya tetap jalan tapi berempat kan waktu itu kan. Iya, masih tetap berempat. Lo, gue, Ibang udah dikeluarin juga. Udah mengundurkan diri, bukan dikeluarin ya? Iya, waktu itu. Jadi ini sejarah, ini ya guys, sejarah elemen ini yang sebelum ngumpul lagi. Tinggal berempat. Bertujuh itu kita cuman berempat. Ferdi, gue, Fajar sama Arya. Nah, selebihnya tuh additional player semua. Nah, udah setelah itu kan lo bilang, oh kita ngumpul lagi gitu. Nah, itu yang bikin gue kesel banget gitu loh. Maksudnya sebenarnya maunya gimana sih gitu loh. Ini kan semua anak-anak nih juga, ini kita jalan bareng nih, pakai energi, waktu, dan pikiran gitu loh, bukan bercanda gitu loh, bukan main-mainan gitu loh. Kok kayaknya tidak menghargai itu gitu loh. Ya, ini terlepas dari sudah kenal berapa lama, sedekat apa gitu loh. Kalau dianggap, gua anggap ini tidak bisa kooperatif, tidak bisa bekerja sama, siapapun lo, gua akan keluarin. Gua nggak ada urusan. Walaupun Ibang dari awal. Yes. Walaupun dari awal gitu loh. Ini udah bukan lagi soal pribadi ya, tapi artinya gue nggak bisa belain kepentingan satu orang di atas kepentingan grup, gitu loh. Dan tentu dalam perjalanannya gue lihat bagaimana upaya lo. Dalam perjalanannya pun juga ada walaupun udah, ingatkan waktu udah komit, udah kumpul apa segala, dalam perjalanannya ada konflik-konflik kecil dan lain-lain segala macem. Ya kan kita sering bareng gitu loh. Gue lihat lah gitu loh. Ibaratnya lo duduk di sebelah gue, lo kesel, lo marah. Isunya siapa? Dari semua anak-anak. Cuman Ibang doang kan? Iya sih. Kan cuman Ibang doang, siapa? Fajar nggak berulah kok. Orang kita jalan berempat awalnya.
Lucky gitu. nggak juga Lucky nggak berulah. Kan cerita. Yang lu cerita sama gue kan, gue habis ketemu Lucky nih. Sebenarnya buat project lain sih, tapi tiba-tiba ada Lucky. Ya, pengen obrolan kan berkembang kan, antara lu sama Lucky berkembang. Pengen nyanyi lagi nih, seru yuk ngumpul bareng kayak dulu lagi apa segala macam gitu. Nggak apa-apa. Ya, it's fun gitu loh, seru. Tapi ya itu tadi gitu loh. Ini isunya cuman Ibang doang gitu loh. Kenapa? Kan gitu loh. Ini yang membuat gue jadi akhirnya hari H waktu kita harus manggung pada saat itu sudah di hari kita mau manggung loh. Dia tidak hadir. Jam 9 ya. Dia tidak hadir. Dia mengundurkan dirinya jam 7 malam sih. Show-nya elemen on stage-nya akhirnya jadi molor jamnya. Harus lo harus kontak Ricky kan waktu itu. Waktu malam itu Ricky dikontak, dia baru selesai main. Belum selesai justru. Oh, dia belum. tinggalin. Dia ganti itu buat orang lain. Dia si Ricky bela-belain tuh nyamperin elemen untuk ngisi Ibang yang malam itu tidak hadir gitu loh. Ya sabar kan ada batasnya, gitu aja sih gue. Ya gue nggak bisa tolerir gitu loh. Ya gue lihat bagaimana anak-anak kecewa gitu loh, anak-anak sedih. Detik itu langsung gue keluarin. Detik itu kan, ya lu tahu gitu. Iya, permasalahannya kan waktu itu begitu ya. Kita semua kesel. Tapi kenapa waktu itu lu yang langsung, kayaknya lu yang emosi sekali pada saat itu gitu. Apa kalau punya kesel pribadi sama dia, apa gimana gitu? Kalau kesel pribadi mah enggak sih. Karena ada batas di mana kita harus tahu dan harus mengerti dan harus bisa menempatkan diri gitu loh. Mana profesional, mana urusan pribadi, gitu loh. Dari awal elemen berjalan, kita kan sama-sama sepakat. Hal-hal yang sifatnya personal dan pribadi, tinggal. Jangan dibawa ke dalam grup. Ini mungkin bisa, bisa jadi Masukan juga. masukan juga. Nih mungkin ada yang nonton, ada yang baru mau bikin band, atau apa gitu ya. Jangan pernah mencampur adukan urusan pribadi di dalam grup. Di dalam urusan pekerjaan. Apapun ya, di dalam urusan pekerjaan apapun itu ya, bisa grup band, bisa lo bisnis partner ya, kantor apa segala macam dan lain-lain gitu loh. Kenapa? Rusak udah pasti. Dan udah terbukti di elemen. Yang isu kemarin ya, ini kita bahas. Nah, tapi lu kan ngeluarin dia langsung gitu tanpa mendiskus sama anak-anak. Nggak perlu didiskus menurut gue. Karena sudah tidak bisa ditolerir gitu loh. Jadi gue tahu apa yang ya kita bareng-bareng bukan baru kemarin sore gitu loh, atau bukan baru tahun lalu. Kita udah puluhan tahun bareng. Hubungan dan relasi secara emosional harus udah deket banget. Iya, gue udah tahu persis bagaimana sedihnya anak-anak, bagaimana kecewanya anak-anak. Kesel pasti ada, nggak mungkin nggak ada. Pasti keselnya ada gitu loh. Dan gue tahu itu gitu. Dan gue nggak perlu untuk apa lagi gitu loh. Buang waktu, tanya lagi, guys, gimana nih guys? Ibang nggak datang, gimana nih kelanjutannya? Persoalannya, proyeknya elemen, kumpul lagi, kan sudah berjalan, sudah bergulir. Bukan main-mainan kan? Ya udah 6 bulan berarti. Iya, sudah bergulir kan proyeknya. Udah Ini kan penuh panggung. Iya, jadwalnya udah banyak. Ini semua kan pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban terhadap diri sendiri, pertanggungjawaban terhadap grup, pertanggungjawaban terhadap pihak lain yang mau pakai elemen, klien ya. Kan gitu. Apa kata orang kalau, aduh, gimana nih mau pakai elemen tapi di dalamnya sendiri nggak solid nih, di dalamnya sendiri berantakan. Orang juga jadi ogah gitu loh. Untuk apa gitu loh. Makanya malam itu langsung gue putuskan untuk mengeluarkan Ibang gitu loh. Sudah per hari itu dia bukan lagi anggota atau member dari elemen. Iya. Gitu. Pada saat itu memang akhirnya kita ya realize bahwa ya udahlah, daripada kita berlanjut-lanjut dengan keraguan, dengan lebih baik memutuskan gitu ya.
Iya, daripada ngapain? Untuk apa coba? Ragu, jadi galau lagi, jadi bimbang lagi gitu loh, ngapain? Enggak, karena lu waktu di mobil, waktu pas Ibang keluar kan gue marah tuh, marah-marah. Iya, yang Lu yang sabar gitu. Udah santai. Iya kan? Udah nggak usah marah-marah, udah. Gue tuh orangnya temperamen. Jadi gue suka marah langsung gitu. Kenapa? Karena kan dia udah komit. Ternyata dia enggak gitu. Iya. Nah di situ gue kaget juga. Kenapa? Karena lu udah nggak usah dipikirin. Udah nanti ada jalan keluarnya apalah segala macam gitu. Tahu-tahu di acara lu yang ngeluarin. Ternyata nyata Nyatater ya. Ternyata mobil. Waktu itu yang lo marah-marah karena gini, komunikasi lo sama Ibang itu nggak mentok, nggak jadi apa-apa gue lihat. Makanya gue bilang waktu itu kan sama lo, udah sabar, lo udah nggak usah marah-marah lagi. Sekarang strateginya kita rubah. Masuknya pintunya jangan dari elu lagi. Gue bilang kan, kalau nggak dari Arya, dari Fajar. Tahu lu buka pintu sendiri. Di ujung saya memang buka pintu sendiri akhirnya. Saya keluarin. Per hari ini bukan elemen lagi. Karena gini, toh akhirnya Fajar sama Arya kan cerita. Apa? Nggak berhasil juga komunikasinya. Oh, mereka juga udah ya? Nggak berhasil juga. Dengan segala macam solusi, dengan segala macam offering yang pokoknya mempermudah Ibang lah. Nggak workout juga, nggak berhasil juga. Untuk apa? Coba. Nah, sekarang Ya, lu gue keluarin aja. menanggapi gini sekarang, lu kan lihat Ibang pengen balik lagi. Gue terus terang, gue waktu pas kaget juga sih sebenarnya dia ngomong begitu. Ya kan? Gue sampai bilang ya, gue nggak bisa segampang itu Bang, gue harus ngobrol sama anak dulu. Tapi gue mau... Gue juga agak males itu bahasnya tuh. Gue bilang, Nah itu gimana nih? Secara lu udah lihat, gue suruh lihat, lu lihat tuh, gitu kan? Nah dia kayaknya sih serius gitu ya, dia dengan muka yang serius dan dia malah perjanjian juga nggak apa-apa gitu. Karena udahnya langsung pas selesai podcast gue tanya nih serius tuh ngomong bercanda nih? Nggak, gue serius kalau perlu gue dibikinin surat perjanjian kalau gue sampai kayak gitu lagi lusuh gue deh. Gitu. Sampai begitu. Gue bilang gue nggak bisa ngambil keputusan itu. Nah terus gimana itu? Secara gini. Secara itu iya, dia pernah berbuat beberapa kali. Tapi kan masih ada konsep lagi, ya kita harus kasih kesempatan lagi apa enggak? Nah itu sebenarnya. Ya itu yang akhirnya jadi dilematis kan. Artinya begini, sebagai temen nggak ada masalah gitu loh. Dalam perjalanannya secara historis, gue juga orang yang ikut waktu itu nyamperin Ibang waktu dia masih kerja di kafe. Oh lu ikut nyamperin? Ikut. Ini Minta dia masuk ke elemen? Yes, ini awal banget gitu loh. Di kafe, di Bilangan Semanggi, gue nggak pernah bisa lupa. Itu ngobrol dan berdiskusi dan ngajak gitu loh. Nawarin, ya memang bisa main bass, menguasai alat musiknya dengan baik gitu. Ayo, mau nggak kita memang lagi cari basis, ya udah. Yang temennya almarhum Roni Setiawan. Jadi Ibang tuh temenan sama almarhum Roni gitu. Ya udah, akhirnya bisa terjadi gitu loh. Ya gayung bersambut lah. Udah, akhirnya bisa jalan bareng gitu. Dan apa ya, seiring berjalannya waktu, ya kita memang dekat ya. Kayak keluarga lah gitu loh. Lebih dari, bukan cuma teman biasa yang high and by aja gitu loh. Berarti lu berat dong waktu saat mengeluarkan? Sebenarnya iya.
Sebenarnya iya. Sebenarnya iya. Sebenarnya iya. Kalau boleh jujur gitu ya, sebenarnya iya. Tapi dengan situasi yang kemarin, pilihan terbaik apa yang gue punya? Loh iya dong. Korbannya siapa? Elemen as a group. Elemen secara grup. Bukan Ferdi, bukan Fajar, bukan Arya, bukan Adit, bukan Lucky, bukan gue. Enggak. Korbannya elemen segrup. Gitu. Lalu pilihan terbaik apa yang gue punya? Nggak ada. Ya gue keluarin. Ya sih. Gitu. Artinya... Berarti lo orangnya mikirin untuk kepentingan orang banyak daripada pribadi. Iya. Ya? Lo memang dari dulu memang begitu berarti orangnya. Iya. Artinya bagaimana grup ini... Ibaratnya lo tuh kalau mikirin tuh daripada mikirin diri lo sendiri, lo juga mikirin gua. Dengan kata lain begitu dong, ibaratnya. Grup elemen. Iya, gua juga dari situ. Berarti Ya, lo mikirin gua, dipikirin juga, nggak melulu lo mikirin diri sendiri. Kayak gua misalnya nggak ada bulanan, nggak ada buat bayar sekolah tuh bisa dipikirin nggak sama lo. Oh, itu bisa. Bisa. Jadi gue pikirin aja, udah selesai. Gitu ya? Iya. Iya, tuh asuransi yang kemarin aja tuh. Perjelas dulu tuh gimana tuh. Asuransi itu. Urusan asuransi setan. Oke, Di. Nah, terus gimana nih, Di? Si Ibang mau masuk. Lu setuju apa enggak? Apa lu masih berpikir ulang, ataukah masih ada kesempatan, ataukah kayaknya lu udah gua udah nggak ada interest sama sekali? Kalau gue, ya apa ya? Tentu diskusi ini kan nggak bisa cuman satu atau dua kepala. Nggak, secara pribadi aja. Tapi kalau ya nggak ada masalah sih, kalau gue. Lu malah nggak ada masalah. Malah lu nggak ada masalah kalau Ibang balik lagi. Ya. Sementara anak-anak kemarin kan pada ragu. Ya. Sebenarnya ya tadi berat sebenarnya waktu itu gue ngeluarin gitu ya. Tapi seiring berjalannya waktu, tentu harapan gue kan oke. Mungkin ada perubahan. Wow. Ada pemikiran-pemikiran. Ada perenungan-perenungan. Terus terang gue nggak expect ini dari mulut lu. Expect gue tadi lu yang paling tegang, lu yang paling nggak mau. Oh gitu. Iya, karena kan lu kan ibaratnya ya walaupun kemarin-kemarin Ibang ada datang, dia selalu nyamperin kita. Kita udah baik-baik, dia udah minta maaf, udah biasa aja. Malah kita kan juga, Bang apa kabar? Pengen seru-seru lah gitu kan. Lu mah biasa aja gitu. Tadinya gue berpikir kalau lu tuh pasti omongin gini, untuk ini lu tetap dengan pendirian lu. Lu nggak ya, malah lu it's okay. Ya kejadian yang kejadian yang gue juga udah lihat kan nih Ibang kan penjelasan dia gimana gitu. Kejadian yang juga udah lama gitu. Untuk jangka panjang gue pikir nggak bagus ya nyimpen sesuatu yang jelek dalam diri sendiri. Emang di diri Adi nih. Apalagi itu sebuah dendam gitu ya. Karena sebenarnya itu damage-nya atau kerusakan yang paling besar itu justru terhadap diri sendiri. If you have that gitu ya, di hati dan pikiran lo itu sebenarnya rusak. Yang paling rusak itu diri sendiri sebenarnya. Ngedistract ke yourself ya? Iya, gitu loh. Self-destruction gitu. Kayaknya lo kerusakannya tuh ada di dalam diri sendiri gitu loh, yang nomor satu. Oke. Nah, ini kan kejadian udah lama. Ya harapan gue tentu seiring berjalannya waktu, mungkin ada pemikiran-pemikiran atau perenungan-perenungan yang dia lakukan gitu ya. Ada refleksi diri juga gitu loh. Ya, kenapa enggak gitu loh. Artinya, kalau secara chemistry ya, di panggung ya, yang lebih bagus
secara skill basis banyak gitu loh. Tapi kalau chemistry Dan history. dan history udah nggak ada yang bisa gantiin. Wow, ini benar Sebenarnya. gue kaget sih lu begini. Terus terang gue kaget. Gue nggak tahu, tapi memang benar sih. Didi waktu itu yang mengeluarkan, padahal dia adalah orang yang jarang sekali untuk marah gitu ya, untuk marah soal pekerjaan. Dia orangnya yang biasa aja. Pada saat itu lu marah, lu yang mengeluarkan. Dan ini gue pikir, oh pribadinya Didi ternyata tuh diam-diam pemarah, orangnya mendendam gitu kan. Dan gue expect lu di sini adalah, gue udah berpikiran nih, gimana caranya ya, gitu. Gimana caranya ngomong sama lu untuk masuk ke sini supaya lu ngerti dulu. Ini kan bukan keputusan, gue pengen tahu pribadinya doang. Keputusan nanti is all about meeting, right? Ya. Dan gini di luar ini gue. Proyeksi gue, lu bakal gue nggak mau, ada kan orang gengsi. Rejection ya. Nah ternyata lu di gengsi lu tuh nggak lu pikirin gengsi lu, gue yang ngeluarin, gue nggak bisa. Biasanya kan orang gitu ya, oh nggak bisa keputusan gue, keputusan gue. Lu malah berpikiran seperti itu ya? Ya, ini kan bukan persoalan anak bocil ya kan. Anjing bocil. Bukan persoalan anak kecil gitu. Artinya harus bisa menyikapi dengan dewasa juga. Pada waktu itu, waktu gue mengeluarkan pun juga semuanya sudah terkonstruksi gitu di sini. Oke. Gitu. Bukan asal nyeplos. Bukan asal nyeplos, asal emosi, asal kesel, gelap mata. Ya, enggak. Sudah ya. terkonstruksi gitu loh. Iya, ngerti. Gitu loh. Hari ini dan bagaimana ke depannya, elemen as group gitu loh. Nah itu yang makanya udah gue keluarin Ibang dan he's done gitu loh. Udah nggak bisa lanjut lagi gitu loh. Nah, tapi begitu lu ngelihat ini lagi, lu ngelihat ada di apa yang lu ngelihat dari Ibang ini main-main apa gimana? Statement dia sih, gue lihat ada kesungguhan gitu ya. Di statement dia, di pernyataan dia ada kesungguhan gitu loh. Dan bagaimana nanti perjalanan ke depannya, tentu penting juga untuk kita bisa pikirin bagaimana kesepakatannya. Gitu loh. Harus ada, tetap harus ada gitu loh. Kalian kalau ada pendapat tentang obrolan kita, kasih pendapat ya. Buat nambah-nambah kita, buat takutnya ada yang nggak kepikiran. Tapi gue amazed sih sama lu. Karena bukan amazed dengan keputusan, karena ini bukan keputusan, tapi cara berpikir lu ternyata begitu ya. Lu mikirin orang yang lain, lu memikirkan instansinya, ibaratnya bukan instansi, apa sih kalau band tuh jadi apa ya? Bisa. Instansi, organisasi, apalah pokoknya grup, grup. Lu mikirin gitu. ke semuanya, makanya lu langsung, padahal lu tahu pada saat itu adalah negatif yang lu keluarkan. Lu orang kan, oh gila Didi ini tega banget lu ngeluarin gitu. Banyak kan pasti orang begitu. Lu nggak pikirin itu, lu pikirin yang di dalamnya. Terus juga pada saat itu gue pikir nih saat ini, lu adalah orang yang, oh nggak bisa kekeh gitu. Kalau gue begini. Ternyata lu juga mikirin ya. Mungkin orang give him a chance untuk ini gitu. Mungkin ada perubahan dan segala lagi. Ya gue sih sadar aja, artinya mungkin ada orang yang nggak setuju, yang kontra dengan keputusan gue. Even nggak suka, jadi nggak suka sama gue apa segala macem. Tapi di satu sisi, ya gue nggak selalu bisa bikin keputusan yang populer. Maksudnya populer? Artinya keputusan gue mungkin menyenangkan semua orang gitu. Nggak bisa akan selalu menyenangkan semua orang. Kenapa? Karena ada keputusan-keputusan yang harus gue ambil untuk yang bisa gue lihat perjalanannya ini bisa jadi lebih baik gitu loh. Oke. Contohnya dalam konteks ini misalnya elemen dengan mengeluarkan Ibang gitu loh. Can you imagine kalau kita tetap mempertahankan Ibang? Katakanlah kita benar-benar attach secara emosional gitu loh. Wah, kita udah ini banget sama Ibang, udah pokoknya apapun, gimana pun dialah, mau kelakuannya seperti apa, attitude-nya apa seperti apa segala macem.
sekalipun itu jatuhnya nanti akan merusak, ya toksik gitu ya, dan merugikan elemen, merugikan kita, Tapi kita tetap akan dipertahankan. kita akan tetap berjalan bersama. Lah, hari ini kita belum tentu bakal duduk di sini, dan podcast ini belum tentu ada. Gitu. Hancur, semuanya rusak, gitu loh. Mungkin elemennya bubar, mungkin kita belum tentu bisa rilis single-single seperti yang kemarin kita udah rilis, yang nonton juga pasti tahu gitu loh. Kenapa? Rusak semuanya. Semua plan-plan, program kerja, rencana-rencana ke depan, mimpi-mimpi, harapan, visi, oh mau begini, mau begitu. Mungkin kita kemarin-kemarin belum tentu bisa dapat job lagi. Kenapa? Bermasalah. Bermasalah. Gimana? Orang di luar sana kan nggak mau tahu, Alasannya ya. nggak mau tahu alasannya. Kita bayar elemen main berapa? 100 juta. Loh, kok berantakan nih grupnya nih? 2 juta ya? Turun. Iya. 2 juta ya? Anak kru yang main, bukan elemen. Nggak, artinya kan, artinya kan ngerti. orang di luar sana kan nggak mau tahu. Ketika mereka melihat masalah begitu banyak di dalam grup elemen, batal, selesai, nggak jadi. Nggak ada panggung kita. Gila, Nggak bisa ternyata show. lu Gitu. selama ini, gue baru tahu bahwa lu tuh bisa berpikir ya. Harus dong. Gue pikir lu tuh blow on. Enak aja lu. Nggak, maksudnya ya. Ternyata lu pemikir. Dan lu maksudnya pemikirnya kalau kita berpikir yang terjadi biasa. Iya, iya. Tapi lu kan berpikirnya berapa step ke depan. Lu ngomong dong kalau lu berpikir. Gue kan menganggap lu nggak pernah berpikir. Loh, kan kita baru ini yang apa ya, yang membahas. Ini bisa dibilang cukup serius sih. Iya, biasanya gue Iya, ngobrol kan? sama dia nggak pernah serius. Biasanya bercanda. Saya mau serius jadi takut. Apa mau bercanda jadi takut. Artinya seiring berjalannya waktu semua banyak yang berubah lah, banyak yang berubah. Elemen sebagai grup berubah. Ya tapi lu juga kan pada saat itu lu belum, udah lama ini kejadian. Berarti kan pemikiran lu udah begitu dari dulu. Iya, udah dari dulu. Oke. Ya udah, artinya sudah panjang ke depan. Nah gitu tapi ya. lu kemarin ketemu si Ibang datang. Kalau ketemu Ibang lu biasa aja ya Bang, apa kabar gini. Jadi lu sebenarnya lu nggak sebel atau nggak kesel sama dia secara personal. Dia udah minta maaf udah gitu. Iya, dia teman yang menyenangkan. Ngobrol asik. Kita diskusi soal musik. Asik, enak gitu loh. Tapi untuk ranah profesional, oh ya nanti dulu. Bisa komit nggak? Gitu loh. Bisa dipegang nggak omongan lo nih? Kan itu, kan kemarin kan dia udah mengungkapkan kan. Tapi nggak bilang pengen balik lagi waktu pas kita ngumpul kan, cuma minta maaf doang. Iya, minta maaf aja apa segala macam dan lain-lain. Ya udah, nggak apa-apa. Anak-anak waktu yang diminta maaf kan juga anak-anak kan santai. Nggak ada yang gitu-gitu, nggak ada. Cuman jadi akhirnya ngobrol, penasaran kan. Kenapa sih lu? Sebagian besar dari kita kan penasaran. Jadi sebenarnya lu nih kenapa sih? Ada apa sih? Kan gitu. Selesai. Iya, udah. Selesai gitu loh. Tapi ketika dibawa ke ranah profesional, omongannya bisa dipegang nggak? Komitmennya bisa dipegang Oh, nggak? iya. Karena ini udah beda lagi nih. Berarti gini, lu sih, Gitu loh. lu sekarang menganggap ya gue fine. Tapi tetap masih ada proses itu. Iya. Apa namanya? Syarat ya. Syarat-syaratnya masih bisa nggak? Ya mungkin ada probation kali atau apa gitu. Oke. Gitu. Tapi you still believe bahwa kalau Ibang bareng lagi, misalnya, let's say kita bareng lagi, ini akan lebih baik nggak musiknya? Kita ngomong musiknya deh. Kalau musik, semua yang nonton juga udah sering dengar Elemen pasti. Karena Apa yang- Ibang one of the best songwriter loh. Iya, gue juga orang yang ini favorit juga sih, lagu-lagunya dia gue seneng gitu kalau dia bikin lagu gitu.
Secara musik, apa yang udah menjadi karakter dan warnanya Elemen, ya udah seperti yang orang-orang dengar apa segala macam. Tapi kalau ibarat puzzle utuh lagi, Oke. gitu. Soul-nya satu lagi, Oke. gitu. Berarti nanti abis ini kita discuss ya. Kita memang serius barengan, kita ngobrolin soal ini. Harus. Karena kan gue juga awkward juga nih setiap kali dia suka datang. Kan gue juga jadi bingung nih mau ngomongnya ya kan. Datang, bang apa kabar ya gini-gini. Kadang-kadang dia pernah di tempat show datang gitu kan. Itu membuat gue jadi awkward tuh nih, ya. Ngerti, gue ngerti. Iya, iya. Gue ngerti. Ya kan, makanya tadi di awal gue bilang kan, ya lu kan yang menginisiasi, ayo kumpul lagi yuk, gitu. Kayak dulu jadi bertujuh nih, bener-bener kayak dulu, gitu. Ya ayo aja, gitu loh. Cuman ya itu kan tadi, dalam perjalanannya, aduh, ada noda lah, ada yang inilah. Ada masalah gitu yang belum selesai gitu loh. Ternyata masih. Ya dong. Ternyata masih. Gue pikir udah enggak gitu loh. Ternyata masih. Dan ya udah gitu. Ya, pokoknya gini. Berarti gini aja, mendingan minggu depan kita rapatin aja satu grup tentang ini gitu. Jadi gimana? Sampai minggu depan kalian harus kasih komen ya. Gue biar bisa baca-baca, gue bisa bawa ke forum jadinya kalau kita mau Ya, apa-apa. mungkin dari kalian yang nonton ada input, ada saran yang bisa kita jadiin alternatif untuk membahas di internal Elemen bagaimana kelanjutannya dan prosesnya. Kembali lagi kita sama Ibang gitu. Atau enggak? Atau ya enggak mungkin atau apa gitu. Pasti komentar banyak ini pasti bakal banyak gitu. Dan hari ini Ferdi bisa bicara begini, hari ini saya bisa bicara seperti ini. Mungkin ada yang kita nggak kepikir gitu. Iya, yang iya. kalian, ini aja nih Kak, gitu. Ini aja nih Bang, ini gitu. Kita nggak tahu apa itu buah pikiran kalian masing-masing gitu. Thank you, Di. Kalau masalah itu berarti kita sudah done ya. Nanti kita pikirin lagi. Tapi secara personal lu oke. Nih cuman lu bener-bener aneh nih. Tapi it's okay. Ini kan pendapat. Sekarang ada lagi permintaan gue. Lu kalau nanti lu menang. Kalau nanti menang. Kalau menang. Oke, ya. Lu gue tagih janjinya boleh nggak? Bukan janji, lu gue tagih sesuatu. Tagih sesuatu. Nah, buat semua yang nonton. Apa tuh? Lu nyanyi satu lagu nggak boleh setengah. Harus satu lagu gue iringin. Hadiah. Lagu apa terserah lu pilih. Saya jangan bento lagi. Ya, gak? Lagu Elemen lah. Teman lu nyanyi satu lagu. Di acara gue yang lain nanti gue bikin acara aja. Oke gak? Bener ya? Ya. Berani gak? Lagu. Lagunya? Ya terserah lu yang pilih. Terserah. Lu yang pilih. Bisa lagu Elemen, bisa enggak? Bisa, boleh. Oke. Aman ya? Boleh. Bener ya? Boleh. Begitu lu jadi, lu gue tagih langsung lu nyanyi, gue yang ngiringin. Gak boleh setengah-setengah lu, harus bener ya? Oke. Berarti kalau denger ya, Iya. kalau sampai Boleh, Didi jadi, dia harus nyanyi nih janji depan kalian semuanya. Oke, pakai gaya loh. Enggak lah, nyanyi aja. Begini-begini lagunya slow. Bila aku Harus mencintai dan berbagi hati. gak enak ya? Enggak enak. Gayanya paling yang gini-gini aja. Jadi thank you banget Di Iya, untuk waktu lu sama-sama. untuk yang kedua kalinya. Iya, sama-sama. Setelah setahun, thank you. Doain juga mudah-mudahan All You Can Hear tetap berjalan. Amin. Ya, tadi kan udah gue bilang Thank sih. you. Mudah-mudahan lancar. Apa yang lagi hajat lu yang sedang lu kerjakan semoga berhasil dikabur oleh Allah. Dan mudah-mudahan lu benar-benar menjadi wakil untuk suara rakyat. Amin. Oke, buat teman-teman semua yang udah nonton sampai akhir, silahkan komen di bawah apapun yang kalian tadi dengar. Kalian yang mau komen, saya lebih appreciate lagi karena sudah meluangkan waktu dan pikirannya. Dan thank you banget yang udah sampai akhir karena itu ada podcast All You Can Hear kalau kalian dengerin dan ini bermanfaat buat kalian. Thank you. Jangan lupa subscribe, like, comment, share.
dan follow Didi Riyadi. Ya, bye-bye.